siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, mulai melekat di pada pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, dua menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, dua telinga kecil. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Silakan nyanyi ya. Yang keras ketika panjang itu kalian teriak yang keras panjang gitu semuanya. Mulai oke. Sekali lagi ya. Ya silakan. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas, menggapai mitra. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Tubuh yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, mulai melekat di pada pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, dua menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, dua telinga kecil. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Ayah Bunda, Oke, ternyata semangatnya luar biasa hari ini. Bunda silakan boleh kembali duduk ya. Nah, terus diskriminasi dan intoleransi, dan yang terakhir ada mengandung kekerasan. Oke, kita yang pertama dulu ya. Kekerasan fisik itu apa? Kekerasan yang melukai tubuh orang lain seperti memukul, menendang, berkelahi, terlibat tawuran dan tindakan menyakiti anggota badan lainnya. Kira-kira anak-anak pernah nggak mengalami hal seperti ini? Pernah terjadi tidak di lingkungan sekolah atau dengan teman sekelas kalian? Pernahnya pernah gimana kan? Coba. Pernah dipukul teman? Coba siapa tadi yang menjawab pernah tadi? Ada yang pernah dipukul temannya? Nah, itu kira-kira temennya sengaja atau tidak? Hah? Sengaja atau tidak? Sengaja. Nah, itu berarti teman kalian yang sudah memukul atau melukai kalian itu berarti sudah melakukan apa namanya? Kekerasan fisik.
Jadi tidak boleh. Nah, jadi kekerasan fisik apapun itu dilarang. Jadi setelah ini Bapak Ibu guru harapkan nanti kalau ada yang masih bertindak seperti itu, mulai hari ini nanti itu tidak dilakukan ya, baik kepada sesama teman yang ada di sini ataupun di luar atau di rumah juga. Nah kemudian ada yang nomor 2, kekerasan psikis. Itu apa saja contohnya? Menghina, menakuti, atau membuat perasaan orang lain tidak nyaman seperti mengejek menggunakan nama panggilan. Nah sering itu mengejek menggunakan nama orang tua. Nah itu juga termasuk kekerasan. Ayo Mas Bilal, apa tadi? Selain itu apa saja Mas Bilal? Bukan, kelihatan nggak sampai belakang? Nggak kelihatan, maju silakan ya. Kalau nggak kelihatan coba boleh baca lagi. Kekerasan psikis itu termasuk menghina, menakuti, membuat perasaan orang lain tidak nyaman, seperti mengejek nama panggilan atau mengejek nama karapan. Nah, dan memfitnah orang. Coba mulai hari ini, perhatikan ya. Mulai hari ini sampai besok, Bapak Ibu Ustazah di SDMBC tidak mau mendengar lagi ada yang memanggil nama temannya dengan nama karapan atau ejekan ya. Kalau namanya Vipo itu juga dipanggil Vipo, jangan karapane ya. Kalau ada apalagi nama orang tua, ayo enggak boleh, tidak sopan ya. Paham? Lanjut, yang ketiga ada perundungan atau bullying. Ini biasanya yang grup ya, geng. Nah, menyakiti tubuh dan perasaan orang lain yang dianggap lebih lemah atau berbeda secara berulang kali, seperti teman atau kakak kelas yang sering meminta uang. Halo, perhatikan. Yang sering, ini palak-palakan ini, meminta uang atau barang secara paksa atau nah, ini contohnya bisa palak-palakan itu uang, barang atau mungkin jajanan. Nah, misalnya, kok nek ora tak nek aku lagi nek jajanan, ora tak dadeki kanca. Nah, itu termasuk perundungan atau bullying. Itu berarti mengancam. Itu tidak dibenarkan juga. Ada yang seperti itu? Apalagi tidak, apalagi kalau ada yang mengerjakan tugas, kok kayak gini, kowe nak orang nironi aku, sis ora tak kancani. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, kemudian yang nomor 4, nah ini kekerasan seksual. Itu menyakiti, menyerang, memegang, mempertontonkan dan sesuatu yang privasi, misalkan pribadi. Nah ini memotret area pribadi, maksud saya pribadi tubuh seseorang seperti mulut, dada, alat kelamin dan pantat, itu juga tidak boleh. Nah di akhir nanti juga ada lagu nanti apa saja yang boleh disentuh orang lain dan yang tidak boleh. Kalau yang boleh disentuh oleh orang lain itu apa saja? Area tangan, terus kaki. Nah, selain itu misalkan dada, pantat itu tidak boleh, hanya kita sendiri. Nah, kalian kalau gojekan, kalau di kelas atau mungkin saat di luar itu hati-hati ya, jangan sampai seperti itu. Paham ya sampai sini? Paham. Jadi kalian harus bisa yang namanya melindungi diri kalian sendiri, karena itu milik kalian. Jadi harus kalian jaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima, membeda-bedakan, memilih-milih atau membatasi orang lain karena latar belakang yang berbeda. Nah ini misalnya
Si A itu misalnya kalau rambutnya keriting, nah itu orang sah kancanan kayak enggak rambutnya dia melu keriting, nah itu nggak boleh. Rambut keriting itu nggak ngaruh. Nah betul sekali. Warna kulit itu kita dekat dengan dia itu juga nggak ngaruh sama kita. Dia tidak ngaruh, jadi tidak usah membeda-bedakan kalau berteman. Apalagi kalau di rumah, kalau ada temannya yang beda agama, itu jangan dijauhi ya. Kita harus apa? Toleransi. Nah, yang terakhir, kebijakan yang mengandung kekerasan. Peraturan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan bisa juga dilakukan. Umpamanya nih, contohnya kalau di sekolah itu kan ada yang namanya ketua, susunan organisasi kelas, ketua, wakil ketua, seksi keamanan, itu dia seolah-olah bertindak penguasa kelas. Kamu tidak boleh masuk sini. Kelas, mengenai ketua kelas 6. Selain kelas 6 dilarang masuk sini. Nah, itu boleh nggak kira-kira? Tidak boleh membatasi siapapun untuk masuk ke ruang kelas, asalkan tujuannya jelas, harus dengan sopan santun juga. Dan kalau masuk ke kelas lain itu juga harus permisi. Nah, ada lagi juga tidak boleh apa kalau menemani temannya ke kamar mandi itu jangan ditinggal terus dikunci, itu juga tidak boleh. Sampai sini paham ya, Mas Nafi, Mas Putra? Sampai sini paham? Oke. Ada beberapa yang tadi yang Bu Guru jelaskan kekerasan ada berapa? Nah, jadi pesan Bu Guru, kalau kalian di kelas menemui teman kalian yang seperti itu, ataupun kalian mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh teman kalian harus apa? Itu namanya kekerasan juga. Kalian harus apa? Yang pertama apa? Yang harus kalian lakukan kalau di lingkungan sekolah? Ya, laporan ke guru. Jadi kalian harus meminta perlindungan. Kalian harus dan wajib lapor dengan Bapak Ibu guru. Jadi jangan hanya diam. Kalian tidak boleh diam. Karena kalau kalian diam itu nanti merugikan diri kalian sendiri. Jadi teman kalian yang mengejek atau merundung kalian itu dia malah semakin senang. Karena kalian terlihat lemah. Seperti itu. Jadi kalau di sekolah itu kalian jangan menyendiri. Usahakan kalian itu harus berkelompok dengan teman yang lain. Ya. Satu kelas isinya 6 orang. Itu harus jadi satu solid. Ya, jangan berkelompok-kelompok. Walaupun satu kelas isinya 16. Kelas siapa yang isinya 16 itu tidak boleh juga berkelompok-kelompok. Ya. Kalian harus solid jadi satu. Kalau kalian merasa kurang nyaman atau apa, itu langsung laporkan ke guru kelas kalian dan ceritakan dengan jujur. Jangan ada yang ditambah-tambahi dan ada yang dikurang-kurangi. Kalau ditambahin nanti enggak kalian rasanya asim kayak mas aku. Bani ada Ustazah Anin, ada yang ingin ditambahkan? Ini. Oke, ini ada tayangan video ya. Nanti silakan dicermati. Nanti kalau ada pertanyaan, hadiah ini siap dibawa. Nanti ada hadiahnya ya. Silakan dicermati. Kelihatan nggak ini? Ikan siapa? Siapa?
Ilustrasi cerita, silakan dicermati. Kemana sih? Kok nggak pada datang? Itu kan anak yang penakut itu ya. Iya, kita samperin yuk. Ayo Adit, perhatikan Adit. Penakut sendirian aja ya. Adit dan Sopo Jarwo dan Bang Jarwo, Bang Sopo dan Bang Jarwo. Kemudian tadi si Denis tadi cerita, kemudian reaksi Adit bagaimana? Emosi. Itu benar apa tidak? Tidak ya. Ya. Kemudian tadi Bang Jarwo itu membuka apa? Buku. Isinya tentang apa itu? Ya, bagaimana cara apa? Mencegah bullying. Apa saja tadi cara mencegahnya? Nah, ada banyak ya. Oke, jadi sekilas kesimpulan yang video yang kita tonton tadi seperti itu. Dan sekarang apa? Ada yang mau hadiah? Oke, tadi perjanjiannya seperti apa tadi? Angkat tangan dulu, ditunjuk, baru menjawab. Angkat tangannya pakai tangan kanan. Betul. Aduh, apa? Jangan belum pertanyaannya belum kok udah angkat tangan. Nanti yang Ustazah Linda tunjuk maju ke depan ya. Angkat tangan dulu, tunjuk baru maju ke depan. Ini mau apa? Tangan kanan. Hadiahnya apa itu? Hadiahnya ada. Tak tunjukin dulu. Logam mulia. Terus ini ada apa ya? Mas batangan yang 100 gram. 100 kilogram. Laptop bu, bus. Laptop bus. Ada mouse. Ada mouse-nya. Ada mouse. Laptop untuk kabel. Tas. Ini aja yang pink unyu-unyu. Ini hadiahnya ini dulu. Hadiahnya pemanasan. Pemanasan. Oke, siap? Pertanyaan pertama, fokus. Tadi di video itu kan Bang Jarwo sama menjelaskan sama Bang Sopo ada perundungan atau tentang perundungan. Pertanyaannya,